Oke, kita akan membahas bagaimana cara menentukan trendline untuk trading. Kita akan bahas time frame berapakah yang cocok, bagaimana cara menentukannya, apakah body dan ekor, dan lain-lainnya kita akan bahas di video kali ini. Jadi trendline di sini itu adalah alat guna untuk menentukan tren sebuah harganya. Jadi sebuah harga ini sedang trennya bagaimana? Apakah trennya sedang bullish atau trennya sedang bearish? Kita bakalan tahu itu dengan menggunakan trendline tersebut. Oke, tahap-tahapnya bagaimana? Pertama-tama kalian harus tahu high dan low-nya. Nah, high dan low-nya di sini kalian bisa lihat low yang pertama adalah di sini, high yang pertama di sini, low yang kedua ada di mana? Ada di sini. Apa yang harus kita lakuin? Kita harus tarik garis trendline. Ini bisa diterapkan di semua trading platform. TradingView itu bisa, kemudian MetaTrader dan semua trading platform, pokoknya ada chartnya itu bisa. Dan semua pasti ada namanya trendline di sini ada atau garis lurus. Jadi intinya gini, low yang pertama itu digabungin dengan low yang kedua, kemudian sisanya tinggal mengikuti. Kemudian yang ke atas bagaimana? Yang atas juga sama, kita harus tentukan high-nya. High-nya di mana? Ini low, ini atau bawah, batas atas, batas bawah, kemudian ada batas atas di sini. Apa berarti yang kita lakuin? Ya sama aja tadi. Kita harus tarik garis dari high yang pertama ke high yang kedua. Jadi dah, itu trendline. Sesimpel itu sebenarnya. Apakah yang kita lakukan itu harus dari ekornya, apakah dari bodinya? Ini pertanyaan menarik, karena bisa dua-duanya. Contoh kita taruh di body, berarti kita harus menariknya di body juga di sini. Bisa jadi, tetapi saya sukanya itu menaruhnya di ekor karena lebih presisi nanti hasilnya kalau kita menaruhnya di ekor. Nah, kayak gini. Kita contohkan yang lain. Apakah semudah itu? Kita bisa tahu karena kita latihan sering. Kalau kalian nggak latihan ya bakalan susah nanti. Jadi pastiin kalian latihan terus menerus untuk trendline ini. Kita contohkan ada low di situ, high, kemudian low. Nah, sekarang udah dapat low, low, high, high. Jadi minimal 2 aja udah cukup untuk menentukan trendline-nya. Jadi ini low yang pertama atau batas bawah kita tarik, kemudian batas atas kita tinggal tarik juga. Nah, seperti ini. Nah, jadilah untuk trendline. Kenapa kok ini kayak gini? Terus apa yang harus kita lakukan ketika dia break kemudian kembali? Sebentar lagi kita akan bahas itu. Tapi kita akan belajar trendline terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ada di sini. Gimana cara menentukannya? Biasa, kita harus tentukan high dan low-nya dulu. Low di sini, high, low, high. Ingat, 2 low, 2 high itu udah cukup untuk menentukan trendline. Jangan terlalu banyak. Ini tarik, boom, kemudian tinggal di copy yang di atasnya. Kelihatan tuh. Saya hilangin dulu biar nggak bingung. Baru kalian bisa lihat pergerakan market atau trennya ini sedang naik. Kita belum bahas tren turun. Kita cek tren sedang turun itu bagaimana. Sekarang tren sedang turun ini. Apa yang kita lakukan? Tetap sama aja. High, low, kemudian ini konsolidasi, high, kemudian low. Ingat, 4 aja itu sudah cukup. Jadi kita bisa tarik dari sini ke sini. Oke, kemudian satunya juga sama dari sini ke situ. Nah, kalau kayak gini kalian bisa kelihatan ini trendline-nya nggak bagus. Nah, kayak gini kalian harus adjust atau kalian harus adaptasi tuh di market. Kalian nggak bisa mengikuti garis trendline yang sudah kebreak kayak gini, itu udah nggak valid. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari high yang terbaru. Jadi high yang terbaru lagi mana? Ini. Oke. Jadi trendline ini kita nggak gunakan, kita pakai trendline yang di sini dan kita lanjut trendline yang di sini. That's how it is. Kemudian kita bisa lihat lagi, trendline di sini bagus untuk menentukan pembalikan harga karena trendline adalah support dan resisten juga, tetapi bentuknya adalah diagonal. Jadi trendline itu juga support resisten sebenarnya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Sebuah harga biasanya itu tetap menyentuh area trendline terus-menerus ketika harga itu sedang membentuk tren, entah itu tren naik, entah itu tren turun. Kita contohkan gold saat ini aja ya. Gold saat ini kalian bisa lihat seberapa sering dia menyentuh area trendline. Padahal kita cuma menaruh 1, 2, 3, 4, kemudian dia menyentuh, kemudian dia menyentuh. Ini adalah kesempatan kita untuk trading. Apakah kita akan trading di area support resisten atau di area trendline? Apakah kita menunggu dia break? Itu terserah kalian. Kalau saya mending tunggu dia break ini. Oke. Kita nggak bakalan enter ketika break. Kenapa? Karena ketika kita enter di sini, kita contohkan aja, kita enter di sini, stop loss-nya agak atas berarti kan, high sebelumnya ada di sini, berarti stop loss-nya di sini, TP-nya itu bakalan gede banget kalau 1/2. Ya, nah ini kalau 1/2. Apa yang harus kita lakuin? Kita lakuin, ingat, market itu up and down. Jadi market itu membentuk zigzag. Kemudian dia turun. Jadi kalau dia turun pasti dia naik sedikit. Jadi kita tunggu pengkoreksiannya. Apa yang kita lakukan? Kita tunggu dia break,
kemudian tunggu dia retest, baru kita bisa sell. Retestnya itu biasanya ada dua, ada di area support resistance atau di area trend line-nya tersebut. Kita contohkan sekarang untuk gold adalah di area support dan resistance. Nah, di gold sekarang di area support resistance, dia break, dia retest area support resistance dan kita bisa sell. Lihat bagaimana bedanya stop loss yang kita tentukan waktu dia retest yang bagus, ini bisa 1:3 dengan TP yang sama. Kalau yang tadi ini 1:2 aja udah terkena seharusnya. Iya, 1:2 udah terkena. Ini bisa 1:3 sebenarnya. Ini 1:3 dengan TP yang sama seperti tadi. Ya, TP-nya sama sebenarnya, cuma risk and reward ratio-nya jadi bagus. Ketika kita untung ini, kita bakalan untung berapa persen? Kita bakalan untung 6%. Kalau tadi kita hanya untung 4%. Jadi lumayan lebih gede. Prediksi untuk gold juga 1760 sudah terkena. Ini live trading kemarin. Kalau kalian masih belum ikut live trading, ikut aja jam 7 malam Senin sampai Jumat waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita bisa trading bersama, enter bersama, dan lain-lain. Kalau nggak salah kemarin itu ada kita posisi Euro AUD lumayan udah jalan bagus. Nah, jadi di situ kita ketika live trading, ayo entry bareng-bareng. Karena saya yakin zaman sekarang itu nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jadi kenapa nggak live trading aja sekalian? Oke, lanjut. Kemudian bagaimana guys sih untuk penerapannya lagi untuk kita enter? Kita udah tahu cara menentukan trendline kan tadi, tapi kita masih bingung enternya itu bagaimana. Ingat tadi ini kita bisa tarik garis trendline, dia sudah break area trendline. Berarti dari bullish berubah menjadi bearish. Oke. Bullish trend itu berubah menjadi bearish trend. Nah, kita juga bisa tarik tuh dari bearish trend ke bawah. Nah, jadi gini, bullish berubah menjadi bearish. Kalau ingin lebih jelas lagi, kalian bisa copy di sini, kemudian ditaruh di atasnya. Itu bisa jadi. Ini juga sama, bisa kalian copy, kemudian kalian taruh di bawahnya. Sama aja. Kemudian apa yang kita bisa pelajari di sini? Bullish selesai, bearish jalan. Kapan kita bisa enter? Ketika bearish ini selesai. Karena kalau kita enter sekarang sell itu sudah telat. Bullish trendnya sudah selesai, jadi buy juga nggak masuk akal. Ketika sell sudah jalan lumayan dalam, jadi juga nggak masuk akal. Yang bisa kita lakukan untuk AUD USD hanya tinggal tunggu dia break, retest, kita bisa buy di area sini. Jadi kayak gitu, tunggu dia break, kemudian retest, kemudian kita bisa buy bersama-sama. Karena apa? Karena ingat, market itu up and down, up, down, up, down. Ketika dia naik ataupun dia turun, itu pasti ada sebuah trend line. Ini pasti ada trend line di sini. Kemudian di sini pasti ada trend line juga. Jadi ketika dia break, kita bisa buy atau kita bisa sell kalau dia lagi bullish. Nah, bagaimana kalau konsolidasi sekarang? Kita contohkan di AUD USD aja ini. Kita udah tentukan tuh, kita udah tentukan low, kemudian high-nya, kemudian low-nya, kemudian ada high-nya. Kita tarik garis trendnya. Garis trendnya kok lurus? Berarti ini apa? Dia sedang konsolidasi. Itu nggak masuk akal kalau kalian tarik garis trend line. Ini masuk akal kalau kalian tarik garis support dan resisten yang horizontal atau yang seperti ini. Nah, kelihatannya bagus karena dia susah sekali menembus area support dan resistennya. 77063 ini susah banget tertembus. Ketika tertembus, break, retest, kemudian dia turun secara drastis. Jadi itu video dari kita, pendek sekali, tetapi semoga itu bermanfaat untuk Anda yang sedang belajar technical analysis. Trendline itu sangat powerful ketika kita bisa menggunakannya. Jadi kalau bisa, ini digunakan sebaik-baiknya. Pastiin risk management juga dijaga, resikonya itu dijaga setiap kali trading. Jangan hanya enter di market ingin cepat dapat uang, jangan. Karena ini adalah long term game. Pastiin kalian itu stabil, setiap kali gagal 1%, 1%, 1%. Ketika untung 2%, 2%, gagal 1% lagi. Di total kalian bakalan untung di akhir. Dan kalian ingat, kita selalu bilang kalian nggak perlu 100% untung di market atau 100% benar di market. Kalian hanya butuh 40% saja, 40% saja. Kalian sudah bisa make money. Kalau kalian masih margin call di forex ini, I'm not sure what the hell is happening with you. I hope